Nah, Nugi Informasi. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Nugi Informasi, bahwa hari ini informasi yang kita sampaikan tentang Kadin Kota Bekasi yang sudah mempunyai ketua yang baru, yaitu Haji Muhammad Gunawan. Seperti apa sosoknya, bagaimana jejak langkah dia menjadi ketua Kadin Kota Bekasi, dan dia tuh sebenarnya dulu siapa sih gitu. Kita akan ketahui bersama. Pantau. Aye. Hup. Nugi Informasi memberikan informasi yang beda hari ini. Kita bersama dengan seseorang yang dulunya adalah pegawai bank, salah satu bank di Indonesia, dan mengambil keputusan keluar bekerja untuk menjadi pebisnis. Dan sampai hari ini dia berhasil menjadi ketua Kadin Kota Bekasi. Siapakah dia? Kita sudah bersama dengan orangnya, Haji Muhammad Gunawan. Salam sehat, Ketua. Salam sehat, Mas Nugi. Mohon izin saya buka. Silakan, kita sudah vaksinasi dan sudah tes swab. Alhamdulillah, aman. Selamat pagi para hadirin yang melihat di rumah. Semoga nyaman mendengarkan komunikasi saya dengan Mas Nugi. Inilah Pak Haji Muhammad Gunawan, seseorang yang ngambil keputusan keluar kerja dari pegawai bank dan menjadi pengusaha. Bahkan sekarang jadi ketua Kadin, ketuanya para pengusaha. Abang Pok pengen tahu, ini Ketua, siapa sih nih Pak Gunawan gitu kan? Dan kok bisa sampai jadi ketua Kadin di Kota Bekasi? Pengen tahu kan lebih dalam, nggak apa-apa ya Ketua ya? Ya, boleh, boleh. Kita ngorek-ngorek dikit. Ketua izin, pengen tahu dulu sejak kapan sih keluar kerja dari bank itu? Sebelumnya selamat pagi para pemirsa yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Gini Mas Nugi, saya kerja itu dari awal tahun 1990 dan mulai keluar kerja itu sekitar tahun 2005 dan 6-an saat ditawarin untuk pensiun dini. Saat itulah saya keluar kerja dengan suatu hayalan mau berbisnis. Padahal saat itu saya udah bekerja di bank. Nah, tapi saya belajar bisnis jadi pedagang jual beli rumah kecil-kecilan. Beli satu rumah, dipoles-poles, dijual, jual. Beli lagi, betulin lagi, jual. Sampai saya keluar kerja, dapat pesangon, nah modal itulah yang saya pakai untuk berbisnis sampai dengan sekarang. Oh, berarti Pak Gun mengundurkan diri ya? Mengundurkan diri, ya? Dulu pensiun dini. Jadi tanpa paksaan dari orang lain. Tahun 2005 itu? Sekitar 2025, sekitar segitu. Itu berarti berawal dari hayalan? Betul, dari hayalan. Hayalan dulu tuh saya sebenarnya cita-cita jadi pilot. Ternyata kejauhan, mungkin karena badan saya kurus ya. Pengen jadi pilot, jadi pengusaha malah justru. Berarti kita boleh berhayal untuk sukses. Benar ya, betul. Jadi menurut saya itu sukses itu berawal dari mimpi.
Kalau kita punya mimpi indah, mimpi maju, insya Allah mimpi itu akan terbawa. Mindset kita gimana menjadi itu, mimpi itu kenyataan. Nah, sekarang banyak orang bertanya, kok bisa seorang biasa karyawan, petugas bank kecil-kecilan bisa jadi berbisnis? Malah jadi ketua Kadin tadi kan. Ketua Kadin itu kan suatu ketua yang membawai semua para pengusaha. Iya. Coba, saya sendiri gak bingung. Saya sendiri bingung, apalagi Mas Dugi nanyain. Kok bisa gitu ya? Iya. Kan banyak juga mungkin yang bertanya. Banyak gitu. Kok bisa gitu Pak Gunawan jadi ketua Kadin? Emang siapa sih gitu? Kan? Iya, itu. Terus kalau untuk pegawai bank kan kita ketahui sudah karyawan tetap ya Pak ya? Udah karyawan tetap. Berarti kan artinya sudah gajinya gede dan banyak uang nih kalau kerja di bank ya kan? Betul. Karena kan bank itu tempatnya uang, betul ya Pak? Betul. Jadi emang di bank itu tempatnya uang. Oh. Saya ngelihat duit itu banyak, jutaan, miliaran. Tapi uang orang semua Mas Dugi. Bukan uang saya. Jadi saya gak bangga. Oh. Pas saya bisnis keluar, pas saat rumah laku satu, itu duit beneran duit saya. Jadi saya bisa tidur di situ. Aduh, mimpi saya kenyataan. Oh, dulu di bank, duit orang yang saya lihat. Cuma ngeliat tuh ngiler. Nah, pas saat keluar kerja, baru itu saya ngeliat duit ratusan juta, duit bener duit saya. Oh, siap. Itu daripada miliaran itu duit orang. Iya. Gitu. Jadi kalau di bank tuh duit orang, begitu dipagerin, ditaruh peti mati, peti Ya, mati. betul mati. Berangkas gitu ya? Berangkas. Bukan peti mati. Tapi duit orang. Duit orang. Jadi cuma ngiler doang kita. Kalau setelah berbisnis baru ngerasain uang sendiri ya. Betul, baru itu ngerasain saya. Duit itu banyak di depan mata, duit sendiri. Nikmatnya berbeda. Tapi motivasi Pak Gun apa sih Pak Gun? Apakah hanya uang atau memang uang, dan apakah memang uang gitu motivasi? Jadi larinya UU-nya D ya, UU duit. Sebenarnya enggak, sebenarnya saya tuh keluar kerja berbisnis ini sebenarnya bawaan dorongan dari dalam hati gitu ya. Jadi saya harus berbisnis sampai tua, saya pengen tenang hidup gitu kan. Jadi kalau di bank itu kan ada pensiunnya. Saat nanti umur 55 pensiun, langsung mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tua, sakit-sakitan, mati. Nah kalau berbisnis, insya Allah sampai kita tua bisa diterusin dengan anak cucu kita. Contohnya jual beli rumah, bisa diterusin sama anak sama cucu. Nah sekarang saya bikin lagi, selain jual beli rumah, saya mendirikan appraisal. Itu konsultan. Maksud kita appraisal. Jadi kalau Mas Dugi mau ngutang, nanti saya yang nilai. Oh gitu ya? Iya, jadi makanya kalau mau ngutang bilang-bilang sama saya. Astagfirullah. Rajin. Jangan ngutangnya. Takut gitu Pak. Tapi boleh juga sih. Berarti balik lagi Ketua. Waktu keluar dari bank usia berapa? Sekitar berapa? Saya keluar itu sekitar 16 tahun lalu. Umur saya berapa? Sekarang umur saya itu masih muda sih, 17 tahun. Itu tadi ada Mas Dugi. Atau kalau laki-laki itu kalau ditanya umur sensitif. Sensitif. Tapi kalau perempuan kalau ditanya umur dia ngeliat muka ngaca. Kalau keriputnya makin banyak tuh umurnya berarti makin banyak. Nah, kalau laki kan tua tetap aja lempeng kan. Gitu ya, sekarang aja masih umurnya masih ya sekitar para 30, coba nambahinnya 20. 30 nambah 20 ya. Itu baru palanya. Yang penting sehat Mas Dugi. Amin. Umur itu belakangan. Ya. Orang mati, meninggal, sehat, rezeki itu Allah yang ngatur. Gitu. Kalaupun kita umur muda belum ada rezekinya ya gitu-gitu aja. Tapi pas saat saya tua, saya mendapatkan rezeki itu, kenyamanan setelah saya umur 50-an. Berarti sekarang usia 50-an. 50-an. Ya lebih dikit lah. 50-an. 50-an. Nah, inilah Pak Gunawan. Ya, berarti 51 kan, 50-an. Usia berapa jadi Pak? 50. Penasaran aja. Udah nanya tadi ya? Iya. Soalnya kalau lihat dari mukanya, figur itu kan umur saya masih kelihatan masih muda. Jadi kesimpulan saya, kesenangan itu mempengaruhi muka.
penampilan. Orang itu kalau happy dan pikirannya nggak terlalu kusut, insya Allah mukanya enak lihat. Enak lihat. Tapi kalau orang itu banyak pikiran, terus nilainya selalu suudon sama orang lain, itu pasti mukanya nggak enak lihat. Oh, nggak enak. Pasti ada aja ya. Kusut aja kalau lihat, kusut. Ya. Kusem gitu ya. Kusem ya, nggak kayak sekarang nih saya lihat mukanya Mas Nugi kan, agak sedikit kusut itu. Bayangin coba, kalau ada rambutnya lebih keren kan? Kusut. Kusut, ada rambut. Ya. Besut jadi. Ketua, kalau untuk usaha nih, ada berapa jenis usaha yang digeluti? Waduh, kalau dibilang usaha, pertama saya itu jual beli rumah bekas second ya kalau dibilang. Saya ngambil rumah di bank, lelang, saya betulin, saya jual. Kedua, saya itu pernah membangun suatu rumah developer ya di Medina Residen Bintaro. Itu berapa puluh rumah saya bangun dari nol, dari tanah, saya ngajuin kredit, dapat pinjaman bank, saya jadi developer saat itu. Medina Residen, boleh dibuka di YouTube, Medina Residen Blogspot. Nah, selanjutnya saya bikin main residen di Ciledug. Nah, terakhir saya membangun renovasi rumah di Medina Residen sekitar 200 unit rumah. Dari situ berkembanglah saya, mindset saya bagaimana menjadi developer yang baik, tidak mengecewakan orang lain. Tapi ternyata menjadi developer agak berat juga karena mencari tanah kosongnya susah. Makin hari, makin tahun tanah makin mahal. Akhirnya saya mendirikan suatu konsultan property appraisal yang sampai saya ini MMING, itu Mustafa Monowi Ikfi dan rekan-rekannya saya sebagai pemilik sahamnya. Nah, sampai dengan sekarang jual beli rumah jalan, appraisal jalan, dan bangun rumah pun masih jalan karena kebetulan putra-putri saya itu dua-duanya insinyur, jadi mendapatkan kerjaan konsultan menjadi gimana sih, suruh bikin gambar, desain interior, anak saya yang gambar. Nanti yang bangun, saya juga yang bangun. Nah, jadi usaha keluarga, sampai dengan sekarang. Anak tuh yang jago gambar juga. Anak dua-duanya, kebetulan anak saya cewek dua-duanya, yang satu di UGM, yang satunya lagi di Trisakti, sama-sama arsitek, arsitek. Masih kuliah? Masih, yang gede udah S2 di UGM, yang kedua di Trisakti, kebetulan dua-duanya dulu S1 di Trisakti. Nah, yang satu udah UGM S2-nya, yang satu semester terakhir nih tahun ini selesai jadi arsitek. Tapi kalau untuk keluar dari bank kerja bukan artinya meninggalkan bank berarti ya? Bukan. Tetap bekerja sama dengan bank justru ya? Betul. Jadi saya itu tipe orang yang tidak bisa melupakan kebaikan. Walaupun itu suatu institusi bank. Saya kerja dari situ, jadi bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan bank. Bank apapun gitu ya. Di sini, jadi saya bangun rumah, ada yang mau belajar kredit gimana caranya ke bank BTN. Nah, saya arahin ke bank BTN mau kredit. Karena udah paham juga ya caranya. Karena kebetulan saya lama di situ, jadi masih banyak kenal-kenal teman-teman. Ya udah, kalau kredit di sini aja kreditnya. Gitu. Akhirnya dibantu, bisa akad. Dari mulut ke mulut lah, kayak dengar orang-orang, oh kalau mau kredit ke rumah ke Pagundawan aja. Ada linknya ke bank BTN gitu. Luar biasa ya. Terus kalau untuk usaha kan sudah disebutin tadi ya. Ya. Jenis usaha. Dari pegawai bank jadi pengusaha, terus sekarang ini posisi ketua kan sebagai ketua Kadin Kota Bekasi nih. Betul Mas Togi. Ya. Kok bisa lari ke organisasi Kadin ini? Nah, jadi ketua lagi. Nah itu. Gimana ceritain? Saya sendiri juga bingung tuh. Bingung ya? Bingung sendiri. Jadi ya, itu lebih dari 10 orang nanya gitu. Oh. Intinya kok seorang pegawai kok bisa lari-larinya jadi ketua Kadin. Nah, itu karena teman-teman karena link. Saya itu suka bersilaturahmi. Dari orang ke orang, hingga dari pengusaha ke pengusaha, hingga teman-teman menyalonkan, ya udah Pak Gun nyalon aja jadi ketua Kadin. Gitu. Tiba-tiba ada pemilihan dari beberapa kompetitor, ya rezeki dari Allah juga, saya menang.
jadi ketua Kadin Kota Bekasi. Jadi bisa bersinergi dengan para pejabat pemerintah Kota Bekasi, dengan wali kota, dengan wakil, dengan DPRD. Jadi sekarang saya linknya ke beliau-beliau, karena kan Kadin itu kan partner mitra dari pemerintah. Pemerintah ya. Kalau di Bekasi jadi partner pemerintah Bekasi, gitu. Berarti apakah pernah jadi organisasi juga, organisasi lain sebelum Gitu. di Kadin gitu? Ya saya dulu pernah menjadi ketua partai, ketua DPD di partai. Cuma Salah satu partai ya? Salah satu partai di Indonesia, partai besar juga. Pernah juga ya? Pernah. Cuma ya menurut saya partai itu ya banyak PHP ya. Jadi lebih baik di Kadin aja. Kadin itu kan pengusaha, jadi nyata. Yang dijanjikan itu nyata, benar-benar kita lakukan di lapangan. Tapi kalau partai, organisasi itu banyak janji-janji ke masyarakat, lari-larinya kan jadi berlawanan dengan hati kita. Kita jadi dosa deh. Berarti memang cocoknya di organisasi. Organisasi ini Kadin aja, inilah Kadin ya? ini, ya betul. Luar biasa ya. Terus di Kadin ini ada program apa, Ketua? Banyak sih, saya merencanakan ya Mas Dugi ya, Kadin di Kota Bekasi itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kan kita ketahui sebelum ini Kadin di Kota Bekasi tidak kelihatan ya figurnya ataupun gerakannya. Nah, pas saya mimpin ini, saya merencanakan gimana caranya memajukan Kota Bekasi dengan bermitra sama pengusaha-pengusaha swasta, pemerintah, dan juga sama pimpinan-pimpinan dari pemerintah kota. Jadi kita bisa bersinergi dengan wali kota, wakil, dewan, dan juga dengan para pengusaha di Kota Bekasi. Dan kita gimana caranya bareng-bareng kita mengembangkan Kota Bekasi. Nah, yang mana Bekasi selama ini kurang, kita cari kekurangannya apa, kita rapatkan, kita cari solusinya, ayo bareng-bareng kita bangun Kota Bekasi. Dengan kebersamaan para pemerintah dan Kadin dan para pengusaha, mudah-mudahan Bekasi akan lebih maju. Siap. Itu cita-cita saya jadi ketua Kadin. Luar biasa. Inilah Pak Gunawan. Pak Gunawan, boleh kasih tips untuk masyarakat, mungkin untuk motivasi, gimana sih tipsnya untuk menjadi pengusaha gitu? Menurut saya ya, saya bukan tidak termasuk pengusaha yang sukses. Tapi saya tipe orang yang akan selalu berusaha menjadi orang yang baik. Yang mana kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah kesuksesan selalu mengikuti kita. Karena apa? Pertama, sukses itu berawal dari kejujuran dan keterbukaan. Kalau kita banyak bohongin orang, insya Allah banyak musuh kita. Tapi kalau kita jujur dan banyak membantu orang, jangan berharap kita dibantu dengan yang kita bantu. Tapi insya Allah Allah akan membantu kita dengan jalur yang berbeda. Luar biasa. Kita sudah mengetahui semua tentang siapa sih Pak Haji Muhammad Gunawan ini, Ketua Kadin Kota Bekasi. Ternyata sebagai pegawai bank ingin berinovasi gitu kayak Ketua ya. Ya. Menjadi pengusaha sampai akhirnya sekarang menjadi Ketua Kadin. Jika kita belum bisa melakukan yang terbaik, setidaknya kita melakukan hal baik, gitu Ketua ya. Betul. Dan kalau prinsip kita dari tim Nugi Informasi, lebih baik kita yang kecewa daripada Mengecewakan orang lain. mengecewakan orang lain. Karena dengan kita kecewa, kita masih bisa belajar. Berusaha. Akan berusaha supaya kita tidak mengecewakan orang lain. Betul. Siap. Dan jujur nomor satu. Jujur nomor satu. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena kalau kita bohong, selamanya kita akan bohong sampai kita mati. Mempertahankan bohong itu. Karena kebiasaan. Kebiasaan. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Nugi, Empok, Abang di rumah. Semoga sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Pak Gun juga sehat selalu. Amin, amin, amin. Sukses dalam karya profesinya. Amin. Kita yel-yel dulu. Oke, siap. 3, 2, 1. Aye.